ada 6 golongan orang yang masuk neraka sebab 6 hal. Artinya 6 golongan ini masuk neraka itu karena bersifat dengan 6 sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai dengki, ini salah satu dari antara penyebab yang membuat amal ibadah kita tertahan atau ditolak oleh Allah, yaitu sifat hasad atau dengki. Maka ia merupakan suatu pekerti jelik yang merusak taat, lagi pula mendorong kepada berbagai kesalahan. Dengki yang dimaksud ini adalah mencita-cita hilangnya nikmat dari saudaranya, kaum muslimin dan muslimat. Tamanni zawalin ni'mah anil ghair, mencita-cita hilangnya nikmat dari orang lain, atau dalam istilah lain, kepingin nikmat orang lain itu hilang. Berarti mencita-cita atau kepingin itu merupakan perilaku hati. Dengki itu memang adalah sifat hati. Bila dalam hati kita ada keinginan orang lain hilang nikmat, dalam hati kita ada keinginan orang lain itu sengsara, dalam hati kita ada keinginan orang lain itu kesusahan, termasuk berarti dengki. Dan itu merupakan satu dosa yang besar dan sangat banyak berpengaruh kepada yang lainnya. Dengki adalah suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Orang yang sudah kena dengki ini, maka untuk menghilangkan dari hatinya itu sangatlah sulit. Banyak ahli Al-Quran, qari-qari dan ulama yang terkena penyakit dengki ini. Apalagi masyarakat awam dan orang-orang bodoh. Artinya dengki ini bukan hanya masuk ke dalam hati orang awam, tetapi dengki ini masuk juga kepada hatinya para ulama, masuk ke hati orang-orang yang ahli Al-Quran, sampai dengki itu merusak mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Seperti yang diceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau itu jatuh sakit, bahkan meninggal dunia akibat dipukul oleh ulama lain yang dengki kepada beliau. Jadi sampai-sampai ulama pun dihinggapi dengki, apalagi yang bukan ulama artinya. Tidak pernahkah Anda mendengar sabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sittatun yadkhuluna an-nar bisittatin. Al-arabu bil asabiyyah wal umara bil jawri wad dahakim bil kibri wat tujaru bil khiyanati wa ahlur rasabiq bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Artinya ada 6 golongan orang yang masuk neraka sebab 6 hal. Artinya 6 golongan ini masuk neraka itu karena bersifat dengan 6 sifat ini. Orang Arab itu kebanyakan mereka masuk neraka sebab apa? Sebab fanatik, asabiyah, sebab kekeluargaan, sebab kebangsaannya. Orang Arab itu sangat fanatik dengan keluarganya, dengan kebangsaannya, sehingga kebanyakan di antara mereka itu orang Arab meremehkan orang-orang yang bukan Arab. Nah, mereka sangat enggan kalau dipimpin oleh orang yang bukan dari bangsa mereka. Nah, jadi kebanyakan orang Arab itu masuk api neraka karena sifatnya itu adalah fanatisme. Nah, yang kedua, penguasa pemerintahan sebab jahat atau zalim. Para pejabat-pejabat, para raja, para pegawai itu kebanyakan mereka masuk neraka sebab zalim. Bukan sebab kada penyembahyang, bukan sebab kada penguasa, bukan sebab menggibah orang, bukan sebab dengki, tetapi para penguasa itu kebanyakan mereka masuk neraka karena mereka itu berbuat kezaliman-kezaliman. Yang ketiga, kepala desa, tokoh kampung, kepala adat, kepala suku, itu kebanyakan mereka itu masuk api neraka sebab congkak atau kesombongan. Nah, di kampung lu paharatnya pembakal, di pembakal tuh iya sudah. Nah, kebanyakan mereka itu merasa sombong. Yang keempat, pedagang. Pedagang ini banyak masuk neraka disebabkan khianat. Disebabkan khianat, culas. Ukurannya, takarannya, timbangannya, dustanya, dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan pedagang itu masuk neraka kebanyakannya adalah karena mereka itu khianat. Yang kelima, orang pedalaman, orang dusun-dusun, mereka itu sebab masuk neraka kebanyakannya adalah bodoh. Kadang mau mengaji, kadang mau menuntut ilmu, tahunya ke hutan aja melulu. Dan yang keenam, ulama. Ulama itu banyak yang masuk neraka, bukan mereka kada sembahyang, bukan mereka itu sombong, bukan, tapi kebanyakan ulama itu masuk neraka sebab dengki yang ada di hati mereka. Jadi dalam hati kita apabila ada kepingin orang lain itu hilang nikmatnya, berarti hati kita ada dengki. Jadi dengki itu bukan terucap di mulut, dengki itu bukan perilaku tangan, kaki, mata. Dengki itu adalah semata-mata dalam hati. Dalam hati kita ini ada sangkal, ada kada nyaman orang lain diangkat orang. Nah, berarti kita dengki.
Dalam hati kita ada rasa kasal, ada rasa kecewa, orang lain payu, nah itu dengki ngarannya. Dalam hati kita ada kada nyaman, ada rasa sakit, ada rasa susah kalau kawan kita dapat nikmat Allah dalam hati. Itu sudah disebut ngarannya adalah dengki itu. Suatu kerusakan yang kejelikannya bisa menjerumuskan ulama, apalagi yang bukan ulama, ke dalam neraka. Nah, sudah selayaknya kita semua waspada terhadapnya dengki itu. Dan ketahuilah bahwa dengki itu dapat menimbulkan 5 perkara, yaitu 1. Rusaknya ketaatan. Jadi dalam hati kita nih tadi ada rasa kada nyaman, rasa kapingin nikmat kawan itu hilang, berarti kita ada dengki. Nah, bila itu masih ada dalam hati kita, kita kada bertobat, maka amal ibadah yang kita perbuat itu jadi rusak. Pengertian rusak itu ada 2 macam. 1, tidak diterima oleh Allah, ini yang paling inti. Yang kedua, kada diterima amal ibadah itu dan membakar ibadah-ibadah yang dahulu. Jadi dengki itu kalau ada dalam hati kita ini kada nyaman, asa kada ikhlas, asa kada lapang, asa kada ridha tetangga kita dapat anugerah Allah, mestinya kada inyapang dapat tuh aku atau siapakah. Nah hati itu sudah dengki ngarannya. Amal ibadah yang kita lakukan sesudah itu ditolak oleh Allah kalau kita kada tobat. Imbah perasaan dalam hati tadi, kita sembahyang, kita puasa, kita apa, itu ditolak oleh Allah karena ini ibadah orang yang hatinya dengki. Nah, apabila kedengkian itu sampai terucap di mulut dengan menggibahinya, dengan memfitnahinya umpamanya, nah ini bukan hanya dengki sekadar amal ibadah yang akan datang kada diterima, tapi membakar kepada ibadah-ibadah yang lalu. Artinya apa? Ibadah yang lalu itu kita serahkan kepada orang yang kita dengki itu. Nah, rusaknya ketaatan. Jadi dengki ini ada hanya sekedar di dalam hati, itu berakibat ibadah sesudahnya ditolak Allah. Ibadah sebelumnya masih baik, masih utuh, kalau diterima oleh Allah yang dahulu-dahulu masih tetap diterima. Tapi kalau sudah ibadah dengki itu tak keluar, tak muntung, nah tak tindakan-tindakan zahir, itu bukan hanya dengki itu menyebabkan ibadah yang akan datang ditolak, tapi ibadah yang dahulu-dahulu ikut terbakar. Arti terbakar apa? Hilang, karena kita serahkan ibadah itu kepada orang yang kita dengki itu. Dengki, hasad, apa lawanannya? Kan kalau sombong lawanannya tawadhu. Kalau riya lawanannya ikhlas. Kalau dengki apa lawanannya? Sifat jahat dalam hati, dengki. Lawanannya yang baik apa? Sifat nasihat. Nasihat pun apa artinya? Menghendaki kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat.
iradatul khair bil ghair, menghendaki kebaikan dengan orang lain. Inilah lawanannya dengki itu ya nasihat. Nasihat itu bukan hanya ceramah, tapi nasihat itu adalah sesuatu sifat di dalam hati yang menginginkan agar orang lain mendapat kebaikan, mendapat kenikmatan. Nah, itu nasihat, sifat yang terpuji, sifat yang sangat mulia, yang mana pahalanya melebihi daripada pahala ibadah-ibadah sunat lainnya. Seperti yang diceritakan dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda di tengah-tengah sahabat beliau, ujar Nabi, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki ahli surga. Sahabat itu menunggu-nunggu, siapa laki-laki ini? Oh, sekalinya datang, ada orangnya kada dikenal, kada terkenal. Esok hari itu pulang, ini Nabi, sebentar lagi akan masuk ke tempat kita laki-laki ahli surga. Sahabat menunggu-nunggu, siapa orangnya? Oh, sekalinya semalam juga pulang datang orangnya, semalam juga, sampai 3 hari. Lalu ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin As atau Ibnu Umar, Abdullah bin Amr itu. Yang ingin mengetahui apa sebabnya, kelakuannya, akhlaknya laki-laki itu begitu mulia. Nabi kita mengatakan itu laki-laki ahli surga. Maka orangnya kada dikenal, artinya kada terkenal pemurah, kada terkenal ahli ibadah, kada terkenal pemberani waktu berperang, kada dikenal. Dicari, diiringi bulik, usahanya buliknya ke ujung kampung situ. Jadi bulik sampai situ nompat bermalam, mengetahui apa gobian orang ini, maka Nabi mengatakan ahli surga. Nompat bermalam, silahkan jangan rumah tadi, malam malam dengarkan malam apa amalan si din nih, kalinya guring benar malam juga apa tahajud jam 2 kada ada, apa segala kada, subuh hanya bangun, siang dikira puasa, kalinya kada puasa juga orangnya. Malam besok dengarkan pulang, ngapa diulah orang itu, kada napa-napa, apa sembahyang baca Quran, dia selawat guring ngomong, kada ada juga guring. Siang makan cari kayu bulik sampai 3 hari 3 malam kada dapat juga amalan. Mengapa? Sebabnya maka Nabi mengatakan ini itu ahli surga. Dan akhirnya sampai 3 hari 3 malam kan tamu 3 hari aja boleh tuh, sampai 3 hari boleh suruh bulik sudah. Ini sudah 3 malam guring di situ, hendak bulik, bepada pamit bulik. Halo, jadi si laki-laki tadi sebenarnya aku ada maksud, napa garang hendak betakun apa amalan pian ini, sampai Nabi madahkan pian ini ahli surga. Lalu jadi laki-laki tadi, amalanku ada apa-apa, aku siang kayak orang juga kada puasa sunat, kada malam guring, cuma aku ini di dalam hatiku kada ada niat kada baik kepada orang Islam. Dalam hatiku ini kepingin, dalam hatiku ini ingin agar orang lain itu senang, orang lain itu dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat kebahagiaan. Itu nasihat tadi. Nah, jadi dalam hati nasihat itu lawannya sifat dengki. Kalau dengki itu mengingini orang lain hilang nikmat. Kalau nasihat itu dalam hati mengingini orang lain dapat nikmat, dapat senang. Jadi amalan yang paling besar pahalanya adalah bila mana hati kita ada keinginan agar orang lain itu dapat rahmat Allah, orang lain itu dapat nikmat Allah, orang lain dapat anugerah Allah. Itu pahalanya luar biasa. Dalam hati ini kita kepingin si pulang itu hidupnya senang, itu pahalanya saling genalan itu. Dalam hati kita kepingin mudahan orang yang berangkat tuh selamat, nah tuh pahalanya luar biasa gananya. Karena pada sembahyang 200 rakaat itu nasihat itu
Karena sembahyang itu perbuatan zahir, sedangkan ini perbuatan hati. Ibadah dari perbuatan hati nilainya di sisi Allah lebih besar daripada ibadah zahir. Orang berangkat naik haji misalnya, dalam hati kita ada terlintas, mudahan selamatan naik haji itu, ulang bulik selamatnya haji mabrur datang, kepingin kita mereka macam itu. Nah itu sudah dapat pahala luar biasa. Nah sebaliknya dalam hati kita ada kepingin mudahan ini kecelakaan, mudahan ini berenjah ke tengah jalan. Nah itu dalam hati kita ada hasad, itu menggugurkan ibadah, menggugurkan nilai-nilai taat yang telah kita perbuat. Nah, bukan main bahayanya. Dalam hati aja, apalagi diucapkan di muntong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Artinya kedengkian itu dapat memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Habis amal kebaikan kita unjuk lawan orang yang kita dengki itu. Yang kedua, bahayanya dengki, melakukan maksiat dan perbuatan jelek lainnya. Ngaran dengki di hati, lalu otomatis kayaknya muntungnya lalu menyambati, muntungnya lalu kini memitnah, muntungnya lalu memperinting, muntungnya lalu maulu-ulu orang itu dosa lain lagi. Akibat dalam hatinya ada dengki itu. Melakukan maksiat dan perbuatan jelek lainnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, tanda orang yang dengki itu ada 3. 1, menampakkan senangnya bila ada orang yang didengki. 2, membicarakan jelek jika orang yang didengki tidak ada. Dan 3, merasa gembira kalau orang yang didengki mengalami musibah. Orang dapat musibah itu mestinya didoakan, dikasihani, ditakziah, dihibur. Nah ini ada kalau kita dengki lawan si A itu dapat bala, kita kesukaan. Nah itu satu dosa yang besar. Cukuplah kiranya bagi engkau bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang yang mendengki. Allah menyuruh kita agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasada. Artinya, dan dari kejahatan orang yang mendengki ketika menyatakan kedengkiannya. Seperti juga Allah memerintahkan kita agar memohon perlindungan kepadanya dari keburukan syaitan dan tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang yang dengki itu disejajarkan oleh Allah dengan tukang sihir, disamakan oleh Allah orang yang dengki itu dengan syaitan, di mana kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka itu. Jadi orang yang dengki itu luar biasa bahayanya. Bukan hanya sekadarnya mau menyembati, bukan hanya mau memiknah. Orang yang dengki itu mau menyakiti dan bahkan mau membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki itu. Cobalah renungkan berapa saja perbuatan jelek dan fitnah yang dilakukan oleh orang yang dengki. Menggibah, memfitnah, istighfar, memperinting, istihza, maulu-ulu,
tasnid, suka bila orang dapat musibah. Itu semua kejahatan orang yang dengki itu. Sehingga Allah menempatkannya sejajar dengan kedudukan syaitan dan tukang sihir. Sampai-sampai tidak ada yang bisa dimintai perlindungan kecuali Allah Ta'ala. Nah, jadi pertama, dengki itu merusak ketaatan kita. Yang kedua, dengki itu menarik kepada maksiat lainnya. Yang ketiga, dengki itu payah dan prihatin tanpa faedah. Kan tidak faedahnya kita dengki ini tuh. Kalau pang nikmat orang tuh berkurang kada. Kita dengki lawan si A umpamanya. Macam-macam usaha kita supaya si A ini tuh runtuh. Kada kawan. Apa yang kita lakukan tuh sia-sia. Kedengkian kita itu kada akan bisa mengalahkan ketentuan Allah. Allah sudah menentukan bulan bin bulan dapat nikmat. Allah sudah menentukan bulan bin bulan dapat anugerah. Itu sudah ketetapan Allah. Kita manusia ini kada senang hendak merubah ketetapan Tuhan, kawalah kadanya kawal. Jadi orang dengki itu hanya orang yang menyusahkan dirinya sendiri, orang yang membuat dirinya sedih dan kada ada faedahnya, bahkan mudarat banyak. Tiga, payah dan prihatin tanpa faedah. Bahkan di samping itu juga berdosa dan maksiat. Sebagaimana kata Ibnu Sammak rahimahullah, aku tidak melihat orang zalim yang lebih menyerupai orang yang dizalimi ketimbang orang yang dengki, diri yang hina, akal yang bingung, dan susah yang terus menerus. Orang itu menzalim tapi inya sendiri menderita sebagaimana orang yang dizalim. Siapa? Orang yang dengki. Kan kalau kita menampiling orang, kita zalim. Yang sakit siapa? Yang ditampiling. Kita mengambil harta orang, kita zalim. Yang rugi siapa? Yang sakit, yang diambil hartanya itu. Tapi kalau orang dengki ini, inya zalim, yang sakit inya seorang. Nah, apa sakitnya? Susah, payah. Melihat orang lain dapat nikmat, sakit hati. Melihat orang lain dapat untung, ta'ud. Melihat orang lain dapat nikmat, dapat kebahagiaan, kasal hati. Nah, ini seorang yang menyusahkan dirinya, padahal dia zalim. Jadi orang zalim yang sebenarnya menyakiti dirinya sendiri adalah orang yang dengki ini. Nah, yang ketiga tadi bahayanya apa? Payah, susah, kan ada gunanya. Yang keempat, buta hati. Orang yang dengki itu buta hatinya, sampai hampir-hampir tidak paham suatu hukum di antara hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi orang yang dengki ini tuh pembicaraannya, pemahamannya kada sesuai dengan yang benar. Kenapa? Karena hatinya dibutakan oleh Allah Ta'ala. Memaham kitab salah pahamannya, menyampaikan hukum salah hukum yang disampaikan. Ini kada paham. Kenapa? Karena mata hatinya ditutup oleh Allah, sebab ada sifat dengki di dalam dirinya itu. Sufyan Al-Thawri berkata, hendaknya engkau melazimi diam, niscaya engkau menguasai wara, menjaga diri dari keharaman. Janganlah rakus mencari dunia, niscaya engkau bisa menjaga diri. Janganlah suka mencela orang lain, niscaya engkau selamat dari celaan orang.
dan janganlah engkau dengki, niscaya engkau cepat paham. Jadi salah satu penerang hati, salah satu yang memudahkan memaham hukum-hukum Allah adalah bersifat nasihat di dalam hati kita. Dalam hati kita ada sifat nasihat, kepinginnya orang itu baik, kepinginnya kawan ini senang, kepinginnya kawan ini nikmat, kepinginnya kawan kita ini bahagia. Nah, sifat-sifat itu adalah membuka mata hati, menerangi hati, maulah lakas paham. Tapi dalam hati kita ada sifat dengki, dalam hati kita kada nyaman orang lain dapat senang. Nah, itu akibatnya apa? Mata hati kita buta, lalu kada pemahaman lawan hukum-hukum Allah, kada pengertian lawan hukum-hukum agama. Yang kelima, bahayanya dengki, terhalang dan terhina, sulit meraih apa yang dikehendaki dan tidak mendapatkan pertolongan mengatasi musuh. Nah, orang yang dengki itu cita-citanya kada akan tercapai, taufik Tuhan sulit menghampirinya, otomatis inya kada ibadah jadinya, apa yang diangan-angankannya itu kada berhasil. Nah, sebagaimana kata Hatimul Asam rahimahullah, orang yang menyembunyikan permusuhan di dalam hati itu bukanlah orang yang beragama. Orang yang menyembunyikan permusuhan di dalam hati itu bukanlah orang yang beragama. Orang yang suka mencela orang lain itu bukanlah orang yang tekun beribadah. Orang yang suka menghasut itu bukanlah orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang dengki itu bukanlah orang yang tertolong. Allah kadang menolong orang yang dengki itu, sehingga apa usahanya, apa angan-angannya selalu kandas. Bagaimana orang yang dengki dapat meraih apa yang dikehendaki, sedangkan yang dikehendaki itu adalah hilangnya nikmat Allah dari para hambanya yang muslim. Kayak apa hendak ditolong Tuhan, amun kehendak yang dengki ini hilangnya nikmat orang. Inya hendak orang lain itu mesti susah pada inya, inya hendak orang lain itu mesti di bawah daripada inya. Nah, katanya Tuhan menolong, karena Tuhan mengabulkan itu. Bagaimana ia bisa mendapatkan pertolongan mengatasi musuh-musuhnya, sedangkan musuh-musuhnya adalah para hamba Allah yang mukmin. Sungguh bagus sekali doa Abu Ya'qub rahimahullah berikut ini. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadik wa husni ahwalihim. Artinya, ya Allah, semoga berkenanlah Engkau memberikan kepada kami kesabaran atas kesempurnaan nikmat yang Engkau berikan kepada para hamba-Mu dan baiknya keadaan mereka itu. Dan jadi ini doa merupakan salah satu obat orang yang dengki. Dalam hati kita ada dengki, itu wajib kita membuang, wajib kita menghilangkannya. Kada boleh kita melihat akan membiarkan. Kayak apa caranya menghilangkan sifat dengki itu? Kayak apa caranya? Kada ada jalan lain selain memaksakan hati. Banyak cara yang diajarkan para ulama kalau kita ada mempunyai sifat dengki. Pertama, kita doakan mereka sebagaimana kita mendoakan diri kita.
Ini obat paling ampuh untuk menghilangkan kedengkian. Kalau hendak kita selamat. Contohnya, selama ini kita dengki lawan Fulan bin Fulan. Apakah hati kita ini dengki lawan Fulan bin Fulan untuk mendapat nikmat kita rasa kada nyaman? Amunnya untung kita asa susah, amun inya dapat kebahagiaan kita asa sengsara. Nah, kita kepingin inyan itu uyuh pada kita. Nah, berarti dengki kita lawan inyan ngarannya. Nah, itu wajib dibuangi dari hati kita. Kayak apa cara membuangi? Itu kada gampang. Salah satu caranya, kita doakan inya sebagaimana kita berdoa untuk diri kita. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma fa'al mithla dzalik bi Fulan bin Fulan. Kan kita berdoa biasa, Allahumma ighfirli dzunubi, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiba, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma ihfazna minal bala. Macam-macam doa kita. Lalu di ujung doa itu kita tambahi Allahumma fa'al mithla dzalik, ya Allah perbuatlah seperti apa yang ulun minta tadi dengan Fulan bin Fulan yang kita dengki ini tuh. Jadi artinya apa? Kita mendoakan orang yang kita dengki agar ini dapat seperti apa yang kita dapat. Nah, ini mengobati dengki. Kalau bahasa kitanya hendak nyaman, kita dengki lawan Fulan bin Fulan, hendak kita buangi kedengkian itu, kita doakan dalam bahasa kita, ya Allah sejahterakanlah Fulan bin Fulan, ya Allah selamatkanlah dia dunia akhirat, ya Allah berikanlah dia keluasan rezeki yang halal, ya Allah jadikanlah dia hamba Engkau yang salih, ya Allah matikanlah dia husnul khatimah, ya Allah jadikanlah dia dan zuriatnya orang-orang yang takwa kepada Engkau. Nah, tuh. Padahal selama ini kita dengki lawaninya, cuma kita hendak baik, hendak membuangi. Nah, doakan ninya, doakan dengan bujur-bujur, dengan sungguh-sungguh. Awal hati kita mendoakan itu, bila hati kita kau mendoakan itu dengan ikhlas, dengan lapang, dengan nyaman, berarti kedengkian kita sudah hilang. Kita ini ada bisi musuh, kita dengki lawaninya, kita muar lawaninya itu. Kita doakan tengah malam, ya Allah ampuni akan dosanya, sugihakan inya, jadikan inya dan keluarganya itu beriman, mati akan dia ke surga, selamatkan dia dari segala macam bala bencana, berilah dia kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kita doakan orang yang kita dengki itu. Nah itu menghilangkan kedengkian. Satu. Yang kedua, untuk menghilangkan kedengkian itu adalah memuji dia. Nah, kita pujinya kepada orang lain. Si Anu itu baik, orangnya ini. Padahal selama ini kita dengki benar lawaninya. Cuma kita hendak baik, kita hilangkan dengkian itu, kita pujinya di hadapan kawan-kawan kita. Yang sebelah rumah kota yang baik orangnya bagus, orangnya ahli ibadah, orangnya ini. Padahal kita sering muaran dalam sebelah rumah itu. Nah, cuma kita hendak menghilangi. Nah, kita pujinya. Nah, dengan demikian dengki itu akan hilang sendirinya dari hati kita. Dan bahwasanya dengki adalah penyakit yang merusak taat engkau, memperbanyak kejelekan dan maksiat engkau, mencegah engkau dari ketentraman jiwa dan kepahaman hati, mencegah pertolongan Allah untuk mengatasi musuh dan meraih apa yang engkau kehendaki. Adakah penyakit yang lebih jahat daripada dengki ini?
Ada ulama yang mengatakan, kalau engkau merasa tidak diijabah oleh Allah doa engkau, kalau kita merasa doa kita ini tidak dikabulkan Allah, maka doakanlah musuh kita. Niscaya engkau akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh musuh itu. Kita ini berdoa lawan Tuhan, ya Allah, luasakan rezeki, punahkan hutang, mudahkan segala urusan, jadikan anak ulun anak-anak yang saleh. Pina kada kabul doa nih, hutang pina bertambah aja hari-hari, rezeki pina makin sulit. Ada mau kabul berdoa nih, sudah berapa minggu bulan dah berdoa, kada pina ada perubahan lawan doa nih tuh. Ganti doa nih tuh. Kayak penggantinya, siapa di hati kita kira-kira orang yang paling kita ada ketuju? Oh, Jahit ngaramnya. Nah, kita doakan Jahit tuh. Sampai kita berdoa lawan diri kita ganti, ya Allah, hamba engkau Jahit itu nah, kayakan dia, lunaskan hutang-hutangnya, murahkan rezekinya, ampuni dosanya, jadikanlah anak-anaknya anak yang takwa, yang saleh kepada engkau. Nah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita itu untuk Jahit dan untuk kita. Amang sadan seorang tadi kata kabul berdoa, doakan orang yang paling kita benci dalam dunia ini siapa? Orang yang paling menzalimi kita siapa dalam dunia ini, yang paling kita muari, doakan dia kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Misalnya bisi anak saling nakalan, kada kau ditata diurus, sudah berdoa kasih itu kamari, sudah diusahakan, kada mau berubah anak nenek. Nah, ganti cara nang tadi. Adakah orang yang kita muari selama ini siapa? Nang bayi si anak nang kayak itu juga. Nah, kita doakan dia, ya Allah, hamba engkau pulang bin pulang, dia ada punya anak pulang bin pulang, jadikanlah anaknya orang yang saleh, jadikanlah anaknya orang yang takwa kepada engkau, jadikanlah anaknya orang yang suka menuntut ilmu agama. Nah, ini saya doa kita akan lebih cepat dikabulkan Allah untuk inya dan untuk kita sekaligus. Dan bahwasanya dengki adalah penyakit yang merusak taat engkau, memperbanyak kejelikan dan maksiat engkau, mencegah engkau dari ketentraman jiwa dan kepahaman hati, mencegah pertolongan Allah untuk mengatasi musuh dan meraih apa yang engkau kehendaki. Adakah penyakit yang lebih jahat daripada dengki ini? Dan dengki ada penyakit tuha, dan kita masuk penyakit nang tuha. Iblis dengki kepada Nabi Adam, lalu berusaha sedemikian rupa untuk mengeluarkan Adam dari surga karena kedengkian. Kabil membunuh Habil, kenapa? Karena kedengkian. Jadi dengki termasuk penyakit nang tuha, ketimbang perzinahan, perjudian, minum arak. Oh, tadi dengki penyakit nang kadim, penyakit nang tuha. Artinya orang-orang yang bahari sudah ada dengki ini. Karena itu hendaknya engkau senantiasa merawat diri engkau, menjaga diri engkau dari penyakit dengki ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan pertolongan kepada kita semua dengan anugerah dan kemurahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrafna wa ma aladna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.